Nama aku Anggi Angelina dari kelas 1C MPMA 1G 022124 dengan mata kuliah pengelola pendidikan, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Di sini aku akan ngejelasin apa sih manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Yuk kita bahas. Dapat dijelaskan: A. Pembiayaan, B. Manajemen sarana dan prasarana. A. Pembiayaan. 1. Konsep pembiayaan pendidikan. Menurut Hamandi, pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleks yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan yang setiap komponen memiliki rentang yang bersifat makro atau satuan pendidikan, hingga yang makro atau nasional yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme mengaplikasikannya, aktivitas dan efisien dalam penggunaan dana, akuntabilitas hasil penggunaannya yang diakur dari perubahan yang terjadi pada semua tataan, khususnya sekolah, dan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan. 2. Landasan hukum pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin 2010 menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas: A. Dasar yuridis, 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar 1945, 3. Peraturan perundang-undangan. B. Dasar filosofis. Seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan dana. 3. Sumber keuangan sekolah. Pemuda, yayasan, pemerintahan pusat, siswa, kelompok masyarakat, alumni, pengusaha, orang tua, dan lain-lain. 4. Kategori pembiayaan pendidikan. Biaya A. Biaya langsung dan tidak langsung, diskont atau biaya langsung, yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. B. Biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah, kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. 5. Pendekatan biaya satuan pendidikan. Pendekatan Marko. Pendekatan Marko mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima di berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik menurut Fatah 2009. B. Pendekatan mikro. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh peserta didik. B. Manajemen sarana dan prasarana. 1. Pengertian sarana dan prasarana. Menurut Darsini Mulyasa 2005, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002, sarana adalah segala sesuatu atau bisa berupa syarat atau upaya yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. 2. Perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Terry dan Ryu 2005, perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Dewantara dan Sumanto 2004 mengumumkan bahwa perencanaan adalah merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, baik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan personal dalam pengadaan, pengelolaan, penggunaan, perorganisasian, maupun pengendalian sarana dan prasarana. 3. Tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Pada tujuan diadakan perencanaan sarana dan prasarana, yaitu 1. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. 2. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pelaksanaannya. 4. Persyaratan perencanaan sarana dan prasarana.
Menurut Mulyasa 2005, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut. A. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian internal dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. B. Perencanaan harus jelas. C. Berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. D. Mengikuti pedoman standar, jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. E. Perencanaan penggandaan sesuai dengan palfag anggaran yang disediakan. F. Mengikuti prosedur yang berlaku. G. Mengikuti sertakan unsur orang tua murid. H. Fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka. I. Didasarkan pada jangka pendek 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, jangka panjang 10-15 tahun. 5. Perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. A. Barang bergerak. 1. Barang habis pakai. A. Menyusun daftar sarana sekolah. B. Memperkirakan biaya. C. Menyusun rencana. B. Barang tidak habis pakai. Menganalisis dan menyusun. B. Memperkirakan biaya sarana dan prasarana. C. Menetapkan skala prioritas. C. Barang tidak bergerak. 1. Tanah. 2. Bangunan. 6. Penggandaan sarana dan prasarana yaitu ada penyewaan, pinjaman, pembelian, pembuatan sendiri, pendaur ulangan, penukaran, penerimaan hibah. 7. Inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi berasal dari kata inventaris, Latin inventarium, yang berarti daftar barang-barang. Tujuan inventarisasi sarana dan prasarana menurut Barndarwi 2015 adalah sebagai berikut. A. Untuk menunjang dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satu sekolah. B. Untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. C. Sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Dan D. Untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satu sekolah. 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana. Tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut. A. Untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Hal ini sangat penting, terutama jika dilihat dari aspek-aspek biaya, karena untuk membeli satu peralatan akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan merawat bagian dari peralatan tersebut. Untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. C. Untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur. Dan D. Untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat-alat tersebut. 9. Penghapusan sarana dan prasarana. Tujuan penghapusan sarana dan prasarana menurut Barnawi 2015 adalah sebagai berikut. A. Mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan, atau rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi. B. Meringankan beban kerja pelaksanaan inventarisasi. Dan C. Membebaskan ruang dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Depekdinas 2007. Baiklah, sekian dari pembahasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bab selanjutnya.